Yang pertama tentu sikap buruh yang bergabung di organisasi buruh, baik KSPI, KSPSI, dan organisasi buruh lain, termasuk partai yang kami baru dirikan kembali, Partai Buruh, menolak untuk terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Di tengah BBM yang sudah menurun di internasional, seharusnya kebijakan ini tidak terburu-buru. Harus bisa diprediksi bahwa harga BBM itu akan melambat. Walaupun Ibu Sri Mulyani mengatakan menantang 100 orang ahli yang bisa meramal harga BBM. Ya kalau nggak bisa meramal harga BBM ya jangan dinaikin, harusnya BBM-nya. Yang kedua, kenaikan harga BBM itu seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan ojek online ini, di seluruh tingkatan buruh, petani, nelayan, buruh honorer, itu memang memukul daya beli. Hitungan dari Litbangnya KSPI bersama Partai Buruh kita survei ke bawah, 30% daya beli itu turun karena sudah 3 tahun berturut-turut upah tidak naik. Akibat kebijakan Omnibus Law. Turunannya adalah PP nomor 36 tahun 2021. Saya ini ILO governing body, 3 periode saya dipilih menjadi salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Jeneva berkantor. Agak aneh, ada upah minimum itu ada istilah batas bawah, batas atas. Padahal upah minimum itu adalah safety net, jaring pengaman. Nah begitu BBM naik, begitu shock ekonomi, begitu ada pandemi, yang tadinya kelompok buruh ini nirpur akan menjadi pur. Nah inilah akhirnya 3 tahun berturut-turut dengan kebijakan Omnibus Law, begitu BBM naik, purchasing power-nya turun 30%. Yang kedua, akibat upah yang tidak naik dalam 3 tahun berturut-turut, Menteri Tenaga Kerja kemudian menyatakan akan kembali pada tahun 2023, tidak akan kembali menaikkan upah karena memakai PP nomor 36. Inflasi aja sekarang udah 4,9%, BBM naik, hitungan kami di 7-8%. Tapi kalau Wakil Menteri Keuangan mengatakan akan terjadi kenaikan inflasi 2-2,5%, berarti itu di angka 4,9 sampai 7,4%. Ya, 7,4% upah nggak naik, itu nggak masuk akal. Sebagai ILO governing body saya tanya sama kawan-kawan itu nggak masuk akal. BBM naik, upah kok malah turun. Daya beli turun 30%. Nah oleh karena itu kebijakan kenaikan harga BBM ini akan memukul daya beli masyarakat khususnya di kalangan buruh. Nah kelompok yang mempunyai daya beli ini kan kelompok buruh, kelompok yang mempunyai upah. Nah kalau kemudian daya beli dia turun, pasti konsumsi akan merosot. Kalau konsumsi merosot, yang sekarang kuartal 2 pertumbuhan ekonomi 5,1, pasti nggak akan tercapai. Nah dengan demikian apa akibatnya? 2 perusahaan sudah memberitahu kepada saya, mereka berancang-ancang untuk menutup perusahaan. Bahkan mengurangi jumlah karyawan. Ya pertumbuhan ekonomi nggak ada kok, daya beli turun, yang mau dijual barang apa? Upah. Dengan kenaikan upah yang tidak pernah dilakukan selama 3 tahun, bahkan akan masuk ke 4 tahun, terus saya mau jual apa? Pasti tutup. Nah, efek-efek seperti inilah yang harusnya dipertimbangkan oleh pemerintah. Tidak hanya berhenti tentang persoalan kemampuan anggaran. Kalau kemampuan anggaran, pemerintah kan punya kuasa. Dia bisa melakukan misal pengetatan, seperti kita lah. Punya uang 1.000, anak kita mau sekolah, ya termasuk kita melakukan ada biaya sekolah meningkat, maka biaya rumah tangga kita ketatkan. Walaupun tidak ada pendapatan yang masuk awal. Tapi harusnya pemerintah kan bisa melakukan dengan melakukan pengurangan biaya-biaya infrastruktur yang tidak dibutuhkan. Kemudian menaikkan, sekarang kan lagi naik nih komoditas dan batu bara. Kenapa pajaknya nggak dinaikkan? Kenapa memilih untuk menekan ke dalam daya beli masyarakat kecil, bukan meningkatkan kepada tekanan di masyarakat atas. Belum lagi mereka udah dapat tax amnesty jilid 2. Bagi buruh itu unfairness. Ada rasa ketidakadilan. Nah, saya diskusi sama kawan-kawan waktu itu kira-kira 2 minggu yang lalu di Jeneva.
Mereka mempertanyakan, padahal Indonesia dari sisi komoditas, dari sisi batu bara, dari pendapatan-pendapatan lain, itu memungkinkan untuk punya ruang fiskal yang cukup. Kalau lebih kreatif daripada sekedar menaikkan harga BBM. Dan upah tidak dinaikkan. Ini kan persoalan serius. Kalau upah nggak naik, purchasing power nggak dinaikkan, nggak akan naik, ya konsumsi nggak akan naik. Terus mereka bilang ya orang nggak mau investasi lah. Siapa yang mau investasi kalau pertumbuhan ekonominya turun, daya belinya turun. Siapa yang mau beli barang mereka? Berikutnya yang perlu juga eh, kita sampaikan dalam kesempatan ini adalah seharusnya DPR mengambil peran lebih. Pintu masuk persoalan-persoalan walaupun itu masih debatable ya. Harga pipo RON 89 bisa lebih murah, masa swasta lebih murah dari Pertalite yang dikelola oleh negara. Harga bensin Malaysia dengan RON yang lebih tinggi bisa turun. Itu kan bisa dibentuk panja atau pansus. Itu pintu masuk untuk memastikan apakah Pertamina atau mafia-mafia tanda petik yang masih berkeliaran itu ada permainan. Atau jangan-jangan naikin Rp8.000 toh ada demo. Naikin Rp9.000 juga akan ada demo. Naikin Rp10.000 demo sekalian aja. Naik Rp10.000 toh demo-demo juga. Berarti mengambil keuntungan di atas penderitaan kesusahan daripada orang-orang kecil. Oleh karena itu panja dan atau pansus DPR itu menjadi penting. Mungkin Bang Ardian, Bang Nasir dia harusnya mengambil inisiatif. Itulah mengapa kami di Serikat Buruh dan Partai Buruh itu melakukan aksi. Dan aksi ini kita akan organisir terus sampai dengan Desember. Saya termasuk orang yang berpandangan ya, yang kalau saya sekilas beberapa kali bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi, pasti sebagai presiden dia akan memutuskan dulu apa pendapat-pendapat elitnya, menterinya, ketua lembaganya dan sebagainya. Kalau kebijakan itu kemudian dirasakan oleh rakyat memberatkan, pasti kan ada perlawanan. Saya termasuk orang yang berpendapat Presiden Jokowi adalah termasuk orang yang akan mendengarkan suara rakyat. Oleh karena itu suara rakyat itu harus dikerasin, dikencengin volumenya. Kasus JHT menjelaskan kepada kita, Presiden pun bisa merubah keputusan yang sudah diambil oleh menterinya. Kasus Omnibus Law, dengan kemudian beliau menyampaikan pidato terbuka yang tidak puas, kemudian maju ke Mahkamah Konstitusi, dan kami dari kelompok buruh dan Partai Buruh mengambil inisiatif mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan beberapa elemen gerakan lain, toh dimenangkan. Dan Presiden tunduk untuk mengembalikan kembali proses Omnibus Law itu dibahas ulang di DPR. Nah dalam kasus BBM, kalau kita terus juga melakukan suara yang lebih keras, ada 4 menurut saya kalau mau menyuarakan suara yang lebih keras. Pertama adalah para netizen harus bergerak. Kasus JHT itu kemenangan netizen. Yang kedua, gerakan massa. Ada buruh, petani, nelayan. Ya kami di sini dalam hal ini ada KSPI, ada Partai Buruh, ada KSPSI dan sebagainya. Yang ketiga, jurnalis. Media yang terus memberitakan secara berimbang, adil, dan independen. Dan yang keempat adalah parlemen bisa mendorong proses-proses konstitusi. Apakah menggunakan hak angket atau hak interpelasi. Bagi kami kaum buruh, 3 tahun ini sudah cukup kami berdiam diri. Kita ingin bersama pemerintah mengatasi COVID-19 sehingga negara bisa terselamatkan dan banyak pujian yang datang kepada Indonesia atas kerja keras itu. Tapi bukan berarti kali ini kami akan berdiam. Kami tidak akan diam lagi. Kami akan bersuara lebih keras lagi. Karena tidak mungkin harga BBM naik tapi upah murah. Dan menteri sudah menyatakan tidak ada kenaikan upah lagi. Itu satu cara berpikir yang bagi saya di seluruh dunia nggak ada adagium seperti itu. Karena itu kami tidak akan berdiam diri lagi. Perlawanan akan terus dijalankan dan netizen harus digerakkan dan jurnalis harus terus memberitakan. Apalagi sekali lagi tadi harga BBM sudah pada titik yang menuju sebelum dinaikkan BBM untuk tingkat nasional $80 per barel kalau saya nggak salah hari ini. Nah, yang terakhir Bang Karni, kami tidak setuju dengan pendapat menteri yang menyatakan banyak disubsidi oleh kalangan orang kaya BBM
bersubsidi itu, baik solar bersubsidi maupun Pertalite. Harusnya saya pernah mengatakan, "Ayo Bu Menteri Keuangan duduk bareng-bareng di SPBU yang paling rame. Kita tunggu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Yang isi BBM itu pasti adalah orang yang bermotor. Itu pasti kalangan kelas pekerja, working class. Dan bukan orang-orang kaya. Kalaulah ada orang yang punya mobil, itu mobil bekas. Oleh karena itu 120 juta orang yang terdampak dengan kenaikan BBM ini bukan orang kaya. Dan perusahaan-perusahaan juga menyatakan kan mereka membeli solar itu bukan hanya solar yang sekarang industri. Angkutan karyawan kan itu akan terdampak dengan kenaikan BBM. Logistik terdampak dengan kenaikan BBM. Menaikkan tunjangan transportasi dalam struktur upah mereka itu terdampak dalam kenaikan BBM. Artinya mereka akan melakukan efisiensi cost. Salah satu paling gampang ngurangi lagi ngurangi karyawan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa inflasi boleh jadi tembus di 6,9 sampai 8% kalau memang Wakil Menteri Keuangan mengatakan tambahan inflasinya 2% sampai 2,5%. Di kalangan kelas pekerja Bang Karni, itu 3 komponen besar yang dikonsumsi. Satu, sewa rumah. Kita udah lakukan survei lapangan, begitu diumumkan BBM 1 hari sebelumnya, sebelum diumumkan, itu harga sewa rumah dinaikkan 50.000 sampai 100.000. Kita tanya, loh ini apa hubungan dengan BBM? Pak, saya punya anak bawa motor, istri saya ke pasar bawa motor, saya ada mobil bekas, ya mau gak mau penghasilan saya cuma disewa rumah, dinaikin 50.000 sampai 100.000. Kalau sewa rumah sekarang 400.000, kalau dia 50.000, berarti kan naiknya 12,5%. Makanan inflasi sekarang 11,5%. Hitungan kami bisa tembus di angka 15%. Itu yang dikonsumsi. Jadi bukan di inflasi yang rata-rata dalam satu basket 256 item itu. Indeks harga konsumen secara akumulatif. Tapi di kalangan pekerja itu, petani, buruh, nelayan, buruh honorer, miskin kota itu di makanan. Naiknya tinggi. Dan di sewa rumah. Karena kan buruh ini masyarakat urban. Dan baru di sektor transportasi. Nah, faktor itu yang sangat memberatkan dengan kenaikan harga BBM. Dengan demikian, KSPI, organisasi buruh, petani, nelayan, dan partai buruh, kita akan tidak akan diam lagi. Kita akan bangun terus aksi-aksi yang lebih masif dan akan kita lakukan di setiap kabupaten kota. Bahkan teman-teman sudah akan memutuskan. Kalau November, Desember tekanan ekonomi makin berat, ya kita mogok nasional aja. Di bulan November, stop produksi secara konstitusional, dilaporkan, diberitahu kepada lembaga yang berwenang, kepolisian, Disnaker. Karena kalau upah nggak naik, nggak mungkin menghadapi tekanan harga BBM ini. Mogok nasional itu kita perkirakan bisa diikuti 2 juta sampai 3 juta orang. Demikian Bang Karni.